Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Hari-hari ini semua orang ingin sesuatu yang instan. Makanya banyak sekali ditawarkan investasi-investasi dan pekerjaan-pekerjaan yang katanya mendatangkan cuan secara instan. Mendatangkan keuntungan besar dengan cara instan. Cukup dengan rebahan, cukup dari rumah. Banyak tawaran yang menggiurkan. Dan orang sudah banyak beralih kepada peralatan-peralatan elektrik yang canggih supaya semuanya jadi instan. Menggoreng instan, memasak nasi instan. Makanya ada nasi instan, bubur instan, mie instan, kopi instan. Semua orang suka menikmati hasilnya segera, instan, secara cepat. Dan banyak orang tidak suka akan proses yang merepotkan, menyusahkan, menyengsarakan. Dan kita melihat kisah satu tokoh yang bernama Yusuf. Tuhan memberi mimpi besar bahwa dia akan menjadi orang terhormat yang bahkan disembah oleh saudara-saudaranya dan orang tuanya. 2 kali Tuhan memberikan mimpi itu. Yusuf tidak pernah tahu bagaimana mimpi itu akan terwujud. Dia pikir hidupnya akan enak dan segera Tuhan mewujudkan mimpi itu. Sebab dari awal dia telah menjadi anak kesayangan ayahnya, anak manja, anak kebanggaan ayahnya. Dia tinggal dalam usia 17 tahun, menerima semua fasilitas yang ada, bahkan diberikan jubah maha indah. Sangat berbeda dari 11 saudaranya. Yang akhirnya itu membangkitkan kebencian di antara saudara-saudaranya. Dan mereka bersepakat ingin membunuh Yusuf. Tetapi ternyata Yusuf tidak dibunuh, dia hanya dimasukkan ke dalam sumur tanpa air. Yang pada akhirnya ketika saudara-saudaranya melihat kafilah yang ada, oh kalau begitu lebih baik kita jual saja dia. Jadi Yusuf diangkat dari sumur itu, dia pikir selesai. Ternyata dia dijual sebagai budak. Kemudian akhirnya dia mendarat di rumah Potifar. Sekalipun dia budak, tapi karena dia sangat baik membawa diri dan karena Tuhan menyertainya. Tuhan menyertainya. Makanya dia diberi kepercayaan oleh Potifar. Walaupun budak tapi dia mendapatkan posisi yang cukup enak. Dia pikir selesai. Ternyata dia harus menghadapi fitnahan dari nyonyanya. Istri Potifar memfitnah dia sebagai orang yang berusaha memperkosa. Jadi semua taunya Yusuf adalah pezina. Yusuf adalah pemerkosa. Dia dipenjara karena fitnahan itu. Tetapi sekali lagi, karena Tuhan menyertai dia, dia menjadi kesayangan kepala penjara. Artinya Yusuf itu memiliki pribadi yang baik. Yusuf tidak pernah mengeluh, tidak protes sama Tuhan. Tuhan, mana mimpi yang kau berikan itu mana? Dia ikuti proses Tuhan. Dia tahu dalam segala keadaan, mulai dari rumah bapaknya, mulai dia masuk di sumur tidak berair, mulai dia dijual sebagai budak, mulai dia di rumah Potifar dan difitnah, Tuhan tetap menyertainya. Sampai dia masuk di penjara, Tuhan tetap menyertai dia. Dan pada akhirnya, kisah ini dari mulai Kejadian pasal 37, digenapi janji Allah itu di Kejadian pasal 41. Dari Yusuf berusia 17 tahun sampai akhirnya dia diangkat menjadi pembesar tangan kanan Firaun, dia berusia 30 tahun. Artinya 13 tahun proses yang harus dia hadapi untuk terwujudnya sebuah mimpi besar.
dan Kejadian. Orang tua dan saudara-saudaranya datang sujud menyembah Dia, sebab mereka memerlukan makanan. Saudara, jangan kita hanya melihat orang-orang yang sudah berhasil. Kita harus tahu bahwa ada proses panjang di balik setiap keberhasilan, seperti juga Yusuf. Demikian juga kita, jangan berharap hasil yang instan, jangan berharap hasil yang segera. Nikmati prosesnya. Dalam proses yang tidak enak, ingatlah Tuhan menyertai kita. Dan karena penyertaan Tuhan, kita mampu menjadi pribadi yang manis, pribadi yang baik, pribadi yang sangat-sangat menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, kita tetap jadi berkat. Kita belajar hari ini dari Yusuf. Tetap jadi berkat di tengah prosesmu sampai Tuhan menggenapi janjinya dalam hidupmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.